Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan penugasan mata kuliah ilmu komunikasi yang membahas mengenai kasus kerusuhan di Lapas kelas 2 AB Pura. Sebelum itu, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Hanifah Rahmadila, STB 4223. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Griska Ara, STB 4222. Halo Hanifah, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Griska. Kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, Hanifah. Oh iya Hanifah, ada yang ingin saya tanyakan ke kamu. Selama masa PJJ ini, apa aja yang udah kamu lakukan selain perkuliahan? Banyak banget yang sudah aku lakuin, Gris, terutama laporan di UPT, karena dengan adanya laporan UPT tiap Jumat, akan bertambahnya ilmu mengenai pelaksanaan teknis di dalam lapangan. Kamu laporan UPT di mana, Gris? Kalau aku laporan UPT di Lapas kelas 2 AB Pura, kalau kamu? Aku laporan di Bapas Palembang, Griska. Oh iya, Griska, kalau tidak salah, beberapa tahun ini aku sempat dengar terjadi kerusuhan di Lapas kelas 2A AB Pura. Apa benar itu lapas tempat kamu laporan? Iya benar Hanifah. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal 29 Agustus tahun 2019, tepat pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Nah, penyebabnya karena adanya provokator antara narapidana, sehingga terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bengkel dan dapur di dalam lapas. Menurut kamu, apa SOP sudah dijalani dengan benar di sana? Menurut saya, timbulnya suatu permasalahan yang terjadi di lapas itu disebabkan karena kelalaian petugas dalam menjalankan SOP. Tetapi setelah dipikir-pikir, kita juga tidak harus menyalahkan petugas pada saat itu, karena Lapas kelas 2 AB Pura adalah salah satu lapas di daerah Jayapura yang mengalami over capacity, sehingga terkadang petugas kewalahan dalam menangani kasus tersebut. Menurut kamu gimana? Benar, Griska. Kalau gitu, gimana ya solusinya agar mengurangi over capacity dan juga masalah yang ada di lapas? Seperti yang saya ketahui bahwa upaya penanganan ini memiliki beberapa konsep yang dimuat dalam rancangan KUHP, yaitu tujuan pemidanaan dan individualisasi pidana. Yang pertama, tujuan pemidanaan ini diarahkan kepada pengayom masyarakat, pelindung masyarakat atau social defense, memasyarakatan terpidana dengan melakukan pembimbingan, memulihkan dan menimbulkan rasa penyesalan dan rasa bersalah terhadap pidana, sehingga menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan terpidana. Betul, Griska. Dan juga, kalau tidak salah, konsep kedua yang pernah saya baca adalah ide individualisasi pidana yang berorientasi terhadap pelaku tindak pidana yang manusiawi, memperhatikan karakteristik pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Tiada pidana tanpa kesalahan. Pidana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Hal ini memberikan pemahaman bahwa harus ada kelonggaran dan fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana, jenis maupun berat ringannya sanksi, mengingat hakim pada saat ini lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Betul sekali Hanifah. Oleh sebab itu, dengan berlakunya rancangan KUHP di masa yang akan datang, aparat penegak hukum sedapat mungkin tidak terburu-buru menjatuhkan atau menuntut pelaku tindak pidana dengan pidana penjara. Selain itu, kebijakan sanksi pidana pada kasus narkoba seharusnya dapat dilakukan rehabilitas karena ini mengurangi jumlah tahanan pada lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia. Betul juga ya Hanifah, sehingga dengan begitu lapas dan rutan tidak lagi terjadi over capacity. Oh iya, hampir saya lupa Hanifah, sepertinya cukup sekian perbincangan kita karena beberapa menit lagi kita akan masuk perkuliahan. Sampai jumpa di kampus ya, tetap semangat. Oh iya Griska, terima kasih ya, tetap semangat. Dari percakapan tersebut merupakan salah satu contoh mengenai komunikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam suatu komunikasi diperlukan adanya komunikasi yang baik antara pemberi informasi atau yang dikenal dengan komunikator dengan penerima informasi atau komunikan, sehingga keduanya bisa saling mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari adanya komunikasi tersebut. Sekian dari kelompok 9, terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.